Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abu Umar Bercerita, podcast sejarah Islam, curhat problematika kehidupan, dan hal lain yang dirasa penting. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan yang terpenting semoga selalu dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak salah ingat, kami terakhir posting di bulan Februari, dan sekarang sudah bulan Agustus. Jadi mohon maaf karena lama sekali kami tidak melanjutkan serial Sirah Nabawiyah ini karena kesibukan di dunia nyata. Oke, melanjutkan episode sebelumnya, kami akan bawakan kisah tentang perjalanan Abraha menuju Mekah menjemput kebinasaan. Langsung saja kita mulai kisahnya. Abraha yang marah karena Al-Qulais, gereja Mekah yang ia bangun di kota San'a di Yaman, telah dilecehkan dan dinodai oleh Ahlul Nasa'ah. Setelah tahu bahwa Ahlul Nasa'ah berasal dari kota Makkah dan sangat mencintai Ka'bah, Abraha segera mengumpulkan pasukannya untuk berangkat ke Makkah. Ya, tujuannya hanya satu, menghancurkan Ka'bah, rumah Allah yang berdiri kokoh di tengah kota Makkah. Penguasa Yaman itu tidak tahu akan konsekuensi yang akan ia terima jika ia dan pasukannya nekat menghancurkan rumah Allah di bumi itu. Abraha dan pasukannya berangkat dengan menaiki gajah, sehingga pasukan ini disebut pasukan gajah. Perjalanan Abraha dan pasukan gajahnya tidak selalu lancar. Banyak suku-suku di Jazirah Arab yang menentang pergerakan pasukan gajah itu. Setelah mereka tahu bahwa tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Wajar, karena masyarakat Jazirah Arab sangat mencintai dan menghormati Ka'bah. Ya, walaupun mereka musyrik ya, menyekutukan Allah. Perlawanan demi perlawanan tidak ada artinya bagi pasukan gajah. Tentu saja, karena pasukan itu adalah pasukan perang. Sedangkan suku-suku kecil di Jazirah Arab jelas tidak sebanding dengan pasukan gajah. Abraha berhasil menangkap beberapa ketua suku dan menawannya. Di antaranya adalah Dzunafar, seorang keturunan bangsawan dari Yaman, dan Nufail dari kabilah Khos'am. Bahkan Nufail menawarkan diri sebagai penunjuk jalan bagi pasukan gajah itu. Sampainya di kota Thaif, masyarakat Bani Thaqif menawarkan seorang penunjuk jalan bagi pasukan gajah yang bernama Abu Righal. Namun Abu Righal meninggal di tengah perjalanan dan makamnya dilempari batu oleh masyarakat Arab. Ya, karena mereka menganggap Abu Righal sebagai pengkhianat. Seharusnya ia membela Ka'bah, tapi malah diserahkan ke pihak musuh. Ketika beristirahat di sebuah tempat yang bernama Muhammas, Abraha menyuruh salah seorang pasukannya untuk merampas harta benda penduduk Tihama yang tinggal di pinggiran kota Makkah. Tak disangka, dari harta rampasan itu ada 200 ekor unta milik seorang pemimpin Makkah yang tak lain dan tak bukan adalah Abdul Muthalib. Abraha juga mengutus salah satu prajuritnya untuk masuk ke kota Makkah dan menemui pemimpin di sana. Akhirnya Abdul Muthalib pun berangkat menemui Abraha di kemahnya. Lihat perangnya Abdul Muthalib yang tegas, bijaksana, tampan, dan mulia, Abraha menjadi sangat hormat kepadanya. Bahkan, ketika Abdul Muthalib duduk di lantai, Abraha juga turun dari singgasananya dan duduk di sebelah Abdul Muthalib. Percakapan terjadi di antara mereka yang tentu saja ada penerjemah di sana, mengingat Abraha bukan orang Arab. Abdul Muthalib meminta agar 200 ekor unta miliknya dikembalikan. Abraha pun marah mendengar jawaban dari Abdul Muthalib.
Seketika kekagumannya terhadap pemimpin Mekah itu sirna. Bukan yang membicarakan Ka'bah yang akan dihancurkan, malah ngobrol masalah unta. Abdul Muthalib pun menjelaskan kepada Abrah bahwa 200 ekor unta itu adalah miliknya, sedangkan Ka'bah ada yang menjaganya. Ya benar, masyarakat Arab jahiliyah memang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Ka'bah adalah rumahnya yang ada di bumi. Permasalahannya adalah mereka menganggap bahwa Allah memiliki partner, memiliki sekutu, yaitu para dewa yang mereka sembah. Mereka beranggapan bahwa jika mereka berdoa kepada dewa-dewa mereka, maka Allah akan segera mengabulkan doa mereka. Tentu saja ini perbuatan syirik yang menyebabkan pelakunya dilemparkan ke neraka jahanam. Jadi jangan ditiru. Abrah tidak peduli dan bertekad menghancurkannya. Setelah menerima 200 ekor unta miliknya, Abdul Muthalib segera pulang ke Makkah dan memperingatkan masyarakat Quraisy akan bencana yang akan menimpa mereka. Mereka pun segera keluar dan bersembunyi di gunung-gunung sekitar Makkah. Abdul Muthalib dan para petinggi Quraisy berdoa kepada Allah agar mereka selalu dilindungi. Keesokan paginya Abraha dan pasukan gajahnya mulai memasuki kota Makkah yang sepi. Ketika sampai di hadapan Ka'bah, Nufail yang tadinya ditawan tiba-tiba melompat ke telinga gajah yang terdepan dan berbisik, "Wahai Mahmud, kembalilah ke tempat kau berasal dengan selamat. Sesungguhnya kau sedang berada di tanah haram." Ya, Mahmud adalah nama gajah yang ditunggangi Abraha, yang merupakan pimpinan para gajah di sana. Seketika Mahmud pun tiba-tiba terduduk. Dia tak mau berjalan mendekati Ka'bah. Dipaksa untuk berdiri, dia malah berjalan balik ke arah Yaman. Sontak gajah-gajah lain pun mengikuti perilaku Mahmud, yang memang ya tabiat gajah ketika pemimpinnya berbuat sesuatu, yang lain mengikuti. Di tengah kondisi gaduh tersebut, Allah mengirimkan pasukan burung yang berbondong-bondong dan masing-masing membawa tiga butir batu panas. Mereka terbang di atas pasukan gajah dan menjatuhkan batu-batu tersebut. Mereka yang terkena batu itu kulitnya akan melepuh dan bernanah hingga tewas. Menurut beberapa sumber, Abrah terkena batu di dada dan jarinya yang membuat melepuh. Gagal sudah usaha Abrah dan pasukan gajahnya yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah demi menuruti nafsu belaka. Kejadian ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fil ayat 1-5. Sepeninggal Abraha, Yaman pun jatuh ke tangan Persia hingga pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Oh ya, selain di Spotify, kami juga hadir di YouTube dengan nama channel Abu Umar Bercerita. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Follow juga Instagram Abu Umar Bercerita di @abuumar_bercerita @abuumar_bercerita untuk mengetahui update terbaru baik di Spotify maupun di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya, insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.